Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan kebudayaan peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Di sini saya Hani Sukma dari Prodi PGMI semester 6 unit 1, dosen pengampu Bapak Yustizar MPDI. Yang pertama, aspek kajian produk seni. Dalam bidang seni suara pada masa dinasti Umayyah, Islam mencapai kecemerlangan dengan tokohnya Al-Hasan Ibnu Nasi yang dijuluki Zaryah. Setiap kali diselenggarakan pertemuan dan penjamuan, Zaryah selalu tampil mempertunjukkan kebolehannya. Ia juga terkenal sebagai pengubah lagu. Ilmu yang dimilikinya itu diturunkan kepada anak-anaknya, baik pria maupun wanita, dan juga budak-budak, sehingga kemasyruhannya tersebar luas. Pada masa Bani Umayyah, bidang seni arsitektur maju pesat. Terlihat dari bangunan arsitek serta masjid-masjid yang memenuhi kota-kota lama pun dibangun menjadi kota modern. Mereka memadukan gaya Persia dengan nuansa Islam yang kental di setiap bangunannya. Adapun pada masa Walid dibangun sebuah masjid agung yang terkenal dengan sebutan Masjid Damaskus, sedangkan kota baru yang dibangun di zaman ini adalah kota Kairawan. Didirikan oleh Uqbah bin Nafi ketika dia menjabat sebagai gubernur. Cordova adalah ibu kota Spanyol sebelum Islam yang kemudian diambil alih oleh Bani Umayyah. Oleh penguasa muslim, kota ini dibangun dan dipindah. Jembatan besar dibangun di atas sungai yang mengalir di tengah kota. Taman-taman dibangun untuk menghiasi ibu kota Spanyol Islam. Pohon-pohon dan bunga-bunga diimpor dari timur. Di antara kebanggaan kota Cordova lainnya adalah Masjid Cordova. Di samping ini, ciri khusus kota Islam adalah tempat pemandian. Di sekitarnya berdiri perkampungan yang indah. Karena air sungai tidak dapat diminum, penguasa muslim mendirikan saluran air dari pegunungan yang panjang 80 km. B. Aspek kajian sastra, moral, pendidikan, dan agama. Yang pertama, sastra. Seni sastra berkembang dengan pesat sehingga mampu menerobos ke dalam jiwa manusia yang berkedudukan tinggi di dalam masyarakat dan negara. Sehingga syair yang muncul senantiasa sering menonjol dari sastranya. Di samping isinya yang bermutu tinggi, seni suara yang berkembang adalah seni baca Al-Quran, qasidah, musik, dan lagu-lagu yang bernafaskan cinta, sehingga pada saat itu bermunculan seniman dan qori-qoriah ternama. Bahasa Arab telah menjadi bahasa administrasi dalam pemerintahan Islam pada masa dinasti Umayyah. Hal itu dapat diterima oleh orang Islam dan non-Islam. Bahkan penduduk asli menomorduakan bahasa asli mereka. Mereka juga banyak yang mahir dan ahli dalam berbahasa Arab, baik keterampilan berbicara maupun tata bahasa. Mereka itu antara lain Ibnu Syayyidih, Ibnu Ali al-Isbili, Abu al-Hasan Ibnu Usfur, dan Abu Hayyan al-Garnati. 2. Moral, pendidikan, dan agama. Sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah sesuatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan aspek senioritas pengaturannya. Tidak jelas. Ketidakjelasan sistem pergantian khalifah ini menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana. Ilmu pengetahuan perkembangan tidak hanya meliputi ilmu pengetahuan agama saja, tetapi juga ilmu pengetahuan umum seperti ilmu kedokteran, filsafat, astronomi, ilmu pasti, ilmu bumi, sejarah, dan lain-lainnya. Toleransi beragama ditegakkan oleh para penguasa terhadap penganut agama Kristen dan Yahudi, sehingga mereka ikut berpartisipasi mewujudkan peradaban Arab Islam. Untuk orang Kristen, sebagaimana juga orang-orang Yahudi, disediakan hakim khusus yang menangani masalah sesuai dengan ajaran agama mereka masing-masing. Pada masa itu, masyarakat majemuk terdiri dari berbagai komunitas, baik agama maupun bangsa. Dengan ditegakkan toleransi agama, komunitas-komunitas itu dapat bekerja sama dan mengembangkan kelebihannya masing-masing. C. Perkembangan pemikiran sains. Yang pertama, Abbas Ibnu Famas termasyhur dalam bidang ilmiah dan astronomi. Orang pertama yang menemukan
pembuatan kaca dan batu. Yang kedua, Ibrahim ibnu Yahya an-Nakas, terkenal dalam ilmu astronomi. Ia dapat menemukan waktu kapan terjadinya gerhana matahari dan menentukan betapa lamanya. Ia juga berhasil membuat teropong modern yang dapat menentukan jarak antara tata surya dan bintang. Yang ketiga, Abbas bin Ibnu Ibas dari Cordova, ialah ahli di bidang obat-obatan. Yang keempat, Ummu Al-Hasan bin Abu Ja'far dan saudara perempuan Al-Hafiz adalah dua orang ahli kedokteran dalam kalangan wanita. Islam pada dinasti Umayyah telah mencatat satu lembaran yang sangat brilian dalam bentangan sejarah Islam, berperan sebagai jembatan penyeberangan yang dilalui ilmu pengetahuan Yunani ke Eropa pada abad ke-12. Atas inisiatif Al-Hakam 961 sampai 976 Masehi, karya-karya ilmiah dan filosofis diimpor dari timur dalam jumlah besar, sehingga Cordova dengan perpustakaan dan universitas-universitasnya mampu menyaingi Baghdad sebagai pusat pengetahuan di dunia Islam. Perkembangan kemajuan peradaban. Dengan keberhasilan ekspansi beberapa daerah baik timur maupun barat, wilayah kekuasaan Islam masa Bani Umayyah ini betul-betul sangat luas. Daerah-daerah itu meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arabia, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan, Pakistan, Turkmenia, Uzbek, dan Kirgiz di Asia Tengah. Kemajuan dalam bidang militer pada masa Bani Umayyah jauh lebih berkembang dari masa sebelumnya, sebab diberlakukan undang-undang wajib militer. Perkembangan kemajuan peradaban dalam bidang sosial budaya, khalifah pada Bani Umayyah juga telah banyak memberikan kontribusi yang cukup besar. Pesan dari saya adalah semoga penonton semua dapat memahami bagaimana perkembangan kebudayaan peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.